Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Problematika Kelembagaan Keuangan Syariah. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri atau Dian Ulfiatur Rahmah, NIM 007. Yang kedua ada teman saya yang bernama Ginayatus Sofiyah, NIM 071. Yang ketiga ada teman saya yang bernama Intan Dwi Pratiwi, NIM 072. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi. Disimak baik-baik ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tinjauan fikih muamalah terhadap pasar modal syariah. Yang pertama dari pengertian pasar modal syariah. Secara umum, pasar modal syariah ini merupakan seluruh aktivitas di pasar modal yang memenuhi prinsip-prinsip Islam. Sehingga berdasarkan definisi tersebut, terdapat 2 faktor utama yang membentuk pasar modal syariah, yaitu pasar modal dan prinsip Islam di pasar modal. Yang mana artinya untuk memahami pasar modal syariah maka harus mempelajari konsep pasar modal dan prinsip-prinsip Islam yang mendasarinya sehingga menjadi suatu keharusan. Tidak bisa dipilah di antara keduanya. Aktivitas di pasar modal ini mencakup pelaku pasar, infrastruktur pasar, mekanisme transaksi, dan efek yang ditransaksikan. Sehingga dengan demikian, suatu pasar modal dikatakan memenuhi prinsip Islam atau dikategorikan sebagai pasar modal Islam apabila pelaku pasar, mekanisme transaksi, infrastruktur pasar, dan efek yang ditransaksikan ini sudah memenuhi prinsip-prinsip Islam. Terlihat jelas bahwa prinsip Islam yang dijadikan rujukan dalam aktivitas maupun regulasi pasar modal Islam di Indonesia ini adalah fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI. Dengan demikian, DSN MUI ini sebagai lembaga yang menerbitkan fatwa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam struktur pasar modal Islam Indonesia, sama seperti industri keuangan Islam lainnya. Pasar modal syariah yang diterapkan di banyak negara saat ini adalah adaptasi dari konsep pasar modal konvensional yang disesuaikan dengan penerapan prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya, konsep dasar pasar modal syariah. Secara umum, konsep pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional ini tidak jauh berbeda. Perbedaan secara umum antara pasar modal syariah dengan konvensional ini dapat dilihat pada instrumen dan mekanisme transaksinya. Sedangkan penilaian indeks saham syariah dengan nilai indeks saham konvensional terletak pada kriteria saham emiten yang harus memenuhi prinsip-prinsip dasar syariah. Dalam konsep pasar modal syariah disebutkan bahwa saham yang diperdagangkan harus berasal dari perusahaan yang bergerak dalam sektor yang memenuhi kriteria syariah dan terbebas dari ribawi, serta transaksi dalam saham ini dilakukan dengan menghindarkan berbagai praktik spekulasi. Selanjutnya, hukum Islam tentang pasar modal. Penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya berlandaskan pada Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan juga hadis. Selanjutnya, dari kedua sumber tersebut, para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut dengan ilmu fikih. Dan salah satu dari pembahasan ilmu fikih adalah tentang muamalah, yaitu hubungan antara sesama manusia terkait perniagaan. Sehingga berdasarkan itulah kegiatan pasar modal syariah dikembangkan dengan basis fikih muamalah. Terdapat kaidah fikih muamalah yang menyatakan bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Konsep inilah yang menjadi prinsip pasar modal syariah di Indonesia.
Dalam kegiatan pasar modal, terjadi transaksi jual beli modal yang berbentuk atau berupa saham di bursa efek. Juga termasuk jual beli valuta asing, jual beli komoditi, sertifikat berharga, saham, dan lain-lain. Dan dalam Islam, jual beli ini hukumnya adalah halal, yang mana dasar hukumnya terdapat pada firman Allah yang artinya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya, jual beli saham di pasar modal syariah. Di dalam literatur tidak terdapat istilah atau pembedaan antara saham yang syariah dengan yang non syariah. Akan tetapi, saham sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan dapat dibedakan menurut kegiatan usaha dan tujuan pembelian saham tersebut. Saham menjadi halal jika saham tersebut dikeluarkan oleh perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak di bidang yang halal atau dalam niat pembelian saham tersebut adalah untuk investasi, bukan untuk spekulasi atau judi. Saham syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria atau hak suatu perusahaan yang telah diterbitkan oleh emiten, di mana dalam kegiatan usaha dan cara pengelolaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jika diperhatikan, jual beli saham pada pasar modal termasuk pada kategori mudharabah, sebab emisi di pasar modal sama dengan sistem mudharabah yang ada pada fikih Islam. Pada pasar modal, salah satu pihak sebagai pemodal atau investor dalam fikih disebut dengan shahibul mal yang menyerahkan modalnya kepada pihak lain, yang dalam hal ini pihak yang membutuhkan modal adalah emiten. Kemudian modal tersebut dikelola atau diinvestasikan dan hasil atau keuntungan atau disebut dengan dividen ini dibagi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai akad muamalah reksadana syariah di pasar modal. Sebelumnya saya akan sedikit mengulas mengenai pengertian reksadana syariah. Nah, reksadana syariah pada dasarnya adalah modifikasi reksadana konvensional agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Reksadana syariah merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal sebagai pemilik dana atau shahibul mal, untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi sebagai wakil shahibul mal menurut ketentuan dan prinsip syariah. Reksadana syariah sebagaimana reksadana pada umumnya merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Reksadana syariah ini merancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Nah, pedoman berinvestasi produk reksadana telah tercantum dalam Fatwa DSN nomor 20 DSN MUI 2000 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Namun sayang, produk investasi syariah ini kurang tersosialisasi dengan baik, sehingga produk investasi reksadana syariah yang lebih menguntungkan dari produk tabungan atau deposito ini kurang begitu diminati. Nah, dalam operasional antara pemodal dengan manajer investasi dalam reksadana syariah menggunakan model akad wakalah, di mana pemilik dana atau investor yang menginginkan investasi halal mengamanahkan dananya kepada manajer investasi. Kegiatan keuangan reksadana syariah akan terikat dalam akad mudharabah sebagai mudharib yang mengelola dana milik bersama dari para investor. Sebagai bukti penyertaan, investor akan mendapat unit penyertaan saham dari reksadana syariah. Selanjutnya yaitu multi akad dalam reksadana syariah di pasar modal. Akad-akad muamalah yang digunakan dalam reksadana syariah yaitu hubungan antara investor atau pemodal dengan manajer investasi dilakukan dengan akad wakalah bil ujro.
Sedangkan hubungan antara manajer investasi dengan broker atau perantara efek terjadi akad baik atau jual beli. Lalu hubungan antara broker dengan emiten terjadi akad wakalah. Hubungan antara manajer investasi dengan pengguna investasi, bank syariah atau perusahaan penerbit efek atau emiten terjadi akad mudharabah, yaitu deposito dan obligasi, dan musyarakah inan atau saham kepemilikan. Yang selanjutnya yaitu aplikasi akad wakalah, bai atau jual beli, mudharabah, dan musyarakah inan dalam reksadana syariah dapat dijelaskan dalam skema seperti dalam slide PPT. Yang pertama, itu investor atau pemodal menyetorkan dana kepada manajer investasi melalui rekening bank konstadian untuk diinvestasikan. Hubungan investor dengan manajer investasi terjadi akad wakalah, di mana investor sebagai pemberi kuasa atau yang mewakilkan, sedangkan manajer investasi sebagai wakil dari investor. Lalu, kumpulan data dari investor oleh manajer investasi diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek melalui akad bai atau jual beli pembelian efek kepada perantara efek atau broker yang mewakili emiten atau perusahaan penerbit efek. Lalu yang ketiga, hubungan broker atau perantara efek dengan emiten atau perusahaan penerbit efek itu terjadilah akad wakalah, di mana emiten sebagai pemberi kuasa atau yang mewakilkan, sedangkan broker atau perantara efek sebagai wakil dari emiten. Lalu yang keempat, pembelian efek dapat melalui yang pertama, deposito di bank syariah dengan akad mudharabah, di mana manajer investasi sebagai wakil dari sahibul mal, sedangkan pihak bank syariah selaku pengguna investasi bertindak sebagai mudharib atau pengelola dengan pembagian laba sesuai nisbah yang disepakati. Yang kedua, dapat berupa kepemilikan saham perusahaan atau emiten dengan akad musyarakah inan dengan pembagian laba sesuai dengan jumlah saham yang dimasukkan. Yang ketiga, surat hutang atau obligasi dengan menggunakan akad mudharabah, di mana investor sebagai sahibul mal yang diwakili oleh manajer investasi, sedangkan perusahaan penerbit obligasi sebagai mudharib atau pengelola, dan keuntungan usaha dibagi kedua pihak sesuai nisbah yang disepakati ketika awal kontrak. Di samping penerbit obligasi memberikan pendapatan ketika pengelolaan dana kepada pemilik atau obligasi, investor yang diwakili oleh manajer investasi juga wajib membayar kembali dana pokok obligasi pada saat jatuh tempo. Yang selanjutnya yaitu Bapepam sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh manajer investasi, sehingga berhak mendapatkan laporan operasional dari manajer investasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akad muamalah obligasi syariah di pasar modal. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang pengertian obligasi. Apa obligasi itu? Obligasi atau bonds adalah surat berharga yang bersifat hutang, berasal dari bahasa Latin obligare, yang berarti ikatan kewajiban. Obligasi merupakan istilah yang dipergunakan dalam dunia keuangan, yang merupakan sertifikat yang berisi kontrak antara investor dan perusahaan, yang menyatakan bahwa investor tersebut atau pemegang obligasi telah meminjamkan uang kepada perusahaan. Perusahaan yang menerbitkan tersebut mempunyai kewajiban untuk membayar bunga secara reguler sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, serta pokok pinjaman saat jatuh tempo. Besarnya persentase pembayaran didasarkan atas nilai nominalnya atau disebut pembayaran kupon. Kupon merupakan penghasilan bunga obligasi yang didasarkan atas nilai nominal yang dilakukan berdasarkan perjanjian. Biasanya setiap tahun atau setiap semester atau triwulan.
Penentuan tingkat kupon obligasi biasanya ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga. Setelah obligasi memasuki jatuh tempo, pemilik obligasi akan menerima pokok pinjaman dan 1 kali pembayaran kupon atau panduan investasi di pasar modal Indonesia. Dari sudut syariah, di Indonesia telah terbit pengakuan legalitas syariah dari Dewan Nasional atau Dewan Syariah Nasional atau DSN tentang status obligasi, yaitu yang pertama, Fatwa DSN nomor 32/DSN MUI 9/2002 tentang obligasi syariah. Yang kedua, Fatwa DSN nomor 33/DSN MUI 9/2002 tentang obligasi syariah mudharabah. Dan yang ketiga, Fatwa DSN nomor 41/DSN MUI /3/2004 tentang obligasi syariah ijarah. Fatwa-fatwa tersebut mengabsahkan kehalalan obligasi di pasar modal syariah. Dalam Fatwa DSN nomor 32/DSN MUI /9/2002 tentang obligasi syariah, DSN menggunakan istilah obligasi syariah, bukan istilah suku, yang didefinisikan suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai akad muamalah yang dapat digunakan dalam penerbitan obligasi syariah di pasar modal. Ada 3 akad. Yang pertama, obligasi syariah menerapkan akad mudharabah, yaitu obligasi syariah yang berdasarkan akad mudharabah dengan memperhatikan substansi pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan untuk suatu usaha yang produktif. Pemegang obligasi syariah mudharabah atau sohibul mal atau pemilik atau penyedia dana membiayai 100% kebutuhan suatu proyek atau usaha, tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan, menanggung semua kerugian akibat mudharabah, kecuali jika mudharib melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. Yang kedua, obligasi syariah menerapkan akad musyarakah. Obligasi syariah mudharabah konversi atau convertible mudharabah bonds adalah obligasi syariah yang diterbitkan oleh emiten berdasarkan prinsip mudharabah dalam rangka menambah kebutuhan modal kerja. Ketika pemegang obligasi syariah mudharabah konversi menggunakan haknya untuk mengkonversi obligasi menjadi saham emiten, akad yang digunakan adalah akad musyarakah. Akad musyarakah yang ada di obligasi syariah ini bisa disebut juga dengan syirkah. Syirkah atau musyarakah ini adalah suatu akad yang digunakan, suatu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam syirkah, masing-masing pihak ikut menanam modal dan kinerja, sedangkan dalam musyarakah, masing-masing pihak ada yang menanam modal saja dan tidak ikut mengelola. Ada pula pihak yang menanam modal sekaligus mengelola modal.
Lalu yang ketiga adalah akad ijarah. Obligasi syariah menerapkan akad ijarah. Obligasi syariah ijarah atau OSI adalah obligasi syariah yang berdasarkan akad ijarah dengan memperhatikan substansi pembiayaan ijarah. Pemegang obligasi syariah ijarah dapat bertindak sebagai penyewa atau mustajir dan dapat pula bertindak sebagai pemberi sewa atau mu'jir. Emiten dapat menerbitkan obligasi syariah ijarah atau OSI untuk aset yang sudah ada maupun aset yang akan diadakan untuk disewakan. Jika emiten berkedudukan sebagai wakil pemegang OSI atau obligasi syariah ijarah, emiten dapat menyewa aset untuk dirinya sendiri atau menyewakan kepada pihak lain. Kemudian, wajib membayar sewa dalam jumlah dan waktu sesuai dengan kesepakatan masing-masing. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau salah kata, kami semua memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih sudah menyaksikan video dari kami ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.